cuman kepingin membuat satpam yang mungkin masih dipandang sebelah mata, profesinya masih dipandang sebelah mata itu mendapatkan satu hal yang meningkatkan harkat dan martabat satpam lah gitu loh. Anak buah saya itu, tim saya itu adalah aset sih ya, yang harus saya jaga apapun caranya gitu ya. Kalau mereka sampai katakan kompetensi mereka rendah, salah saya sih. Tegas itu berarti bukan berarti kita sadis. Kita harus juggling antara otak sama hati. Otak, hati dan hormon. Hai, selamat datang di Balai Talks. Kita di sini bicara tentang berbagai pikiran, rasa, dan berbagai sudut pandang. Hari ini, saya Chandra Widanarko akan ngobrol dengan Cika Hindarto. Halo Mbak. Hai. Apa kabar? Baik, terima kasih sudah mau diajak. Sama, terima kasih. Saya juga udah diajak di sini. Yang membuat menarik adalah kalau kita bekerja di sebuah industri yang industrinya itu kan biasanya genderless lah. Iya. Ya, biasanya kan semua gender baik-baik aja di situ. Iya. Tapi iya kan? Jika kerja di sebuah atau memegang sebuah perusahaan yang sangat, kalau dilihat kasat mata kan maskulin banget ya. Iya, betul. Soal penyediaan jasa keamanan. Betul. Nah, itu bagaimana ceritanya sih? Ceritanya, jadi sebenarnya ini perusahaan kami ini perusahaan keluarga sebenarnya Mbak. Jadi kebetulan papa saya itu dulu mantan anggota Polri ya. Waktu beliau tuh pensiun, beliau tuh mikir, aku bisa berbuat apa ya? Akhirnya beliau, kan cuma satu-satunya kompetensi beliau adalah keamanan. Akhirnya beliau bikin perusahaan keamanan. Akhirnya kita bikin satu grup ya, kebetulan saya dipercaya oleh keluarga untuk memegang satu anak usaha di situ. Yang lebih spesialisnya itu sebenarnya di keamanan untuk event dan juga close protection gitu. Kalau di perusahaan induknya itu lebih banyak untuk kayak misalnya ke tambang, ke pabrik gitu. Jadi kita supply untuk baik tenaga manusianya maupun untuk devices-nya gitu. Kita integrasikan menjadi satu solusi untuk klien kita di situ. Kan ini nggak sekadar soal keamanan. Betul. Nah, cita-cita paling gedenya kenapa sih dibikin perusahaan ini? Cita-citanya itu sebenarnya nggak gede sih Mbak. Kalau kita lihat sebenarnya awalnya tuh orang tua saya membangun ini. Jadi sebenarnya kalau Mbak tanya sempat tanyakan, apa sih, kenapa sih berada di sini? Bantuin Mbak dagang sebenarnya. Nah, waktu papa saya tuh bikin perusahaan ini, itu nggak mau bikin yang muluk-muluk tuh enggak. Cuman kepingin membuat satpam yang mungkin masih dipandang sebelah mata, profesinya masih dipandang sebelah mata itu mendapatkan satu hal yang meningkatkan harkat dan martabat satpam lah gitu loh. Karena kita tahu ya, yang namanya satpam atau tenaga security itu adalah orang yang di garda depan. Apabila ada maling, pertama kali ketemu tuh mereka loh, bukan kita gitu kan. Kita masih tidur, mereka udah ngadepin maling gitu kan ya. Nah, sehingga kita tuh pengen bahwa mereka tuh dihargailah profesi ini gitu kan ya. Nah, untuk menghargai mereka itu kita makanya satpam-satpam kita tuh kita berikan pendidikan. Nggak cuma sekedar orang yang misalnya orang jaga malam kita kasih seragam gitu, enggak gitu ya. Kita kasih pendidikan biar mereka memang benar-benar bisa ahli di bidangnya gitu. Jadi itu yang sebenarnya cita-cita cuma itu Mbak, enteng sih. Meningkatkan harkat dan martabat satpam gitu. Itu sebuah cita-cita yang penting sih sebenarnya karena kan ini terlepas dari profesinya apa, tapi bagaimana orang itu dianggap manusia yang juga diberi kompetensi ya. Betul. Jadi nggak cuma diseragamin kan. Nggak diseragamin doang. Betul. Punya itu kan sebuah nilai. Sebuah nilai yang kemudian dalam bentuk sebuah usaha. Tapi sebetulnya kan nilai itu adalah nilai yang ditanamkan di keluarga dari kecil. Iya, betul. Nilai penting apa sih yang menurut Cika penting yang diberikan oleh keluarga gitu yang berpengaruh pada hari ini? Mungkin karena papa itu kan basicnya, backgroundnya adalah polisi. Jadi saya tuh bertiga saudara ya. Kakak saya 2 orang laki-laki, saya sendirian perempuan paling kecil. Dari kecil kita diajarin untuk disiplin sama papa. Disiplin ya, menghargai waktu. Jadi makanya di antara kita bertiga itu jarang sekali kita tuh sampai terlambat ya. Karena kita sangat menghargai waktu ya. Terus kita dibiasakan mempersiapkan sesuatu dengan benar sebelum memulai sesuatu gitu ya. Hal yang paling simpel nih Mbak,
tanggung jawab tuh kita harus bener-bener dari yang simpel ya. Kamu kalau makan harus dihabisin. Oh, oke. Gitu. Ya. Jadi itu apalagi kalau misalnya kita makan ngambil sendiri gitu ya. Itu sampai kita nggak habis tuh. Aku inget banget. Papa tuh sampai nungguin kita di meja makan. Ayo, habisin makanannya. Yang sudah diambil soalnya. Sudah diambil soalnya. Kamu harus tanggung jawab sama apa yang kamu lakukan, apa yang kamu ambil gitu ya. Itu sampai akhirnya ke kehidupan kita sekarang juga begitu. Kamu mau sekolah, zaman kita dulu milih sekolah, kamu mau sekolahnya apa? Oh, saya mau sekolahnya, kata waktu saya ambil ekonomi ya. Oke, kamu harus tanggung jawab dengan yang pilihan kamu. Jadi kita boleh memilih, tapi kita harus punya konsekuensinya, tanggung jawab ya kamu ya, gitu. Walaupun saya bandel sih dulu, sekolah saya lama. Udah keburu kerja soalnya. Iya. Ya cuman kalau zaman dulu kan namanya sekolah lama biasa ya. Iya. Iya kan? Biasa. Iya. Ya alasannya apapun ya. Iya. Kalau gua kan alasannya main. Kalau saya dulu kerja, jadi pas saya semester berapa ya, semester 4 saya tuh kerja. Waktu itu ditawarin kerjaan sama teman, jadi PR di sebuah jazz club waktu itu. Terus saya, oh ya lucu juga nih ya, bisa kok sambil kuliah gitu kan, ternyata nggak bisa. Ya ternyata nggak sesederhana itu Nggak ya. sesederhana itu ternyata. Akhirnya ya sempat agak lama sekolah saya, tapi akhirnya saya selesai. Saya cuma bilang, pas papa saya bilang, kamu kapan mau saya sekolah? Saya bilang, papa kasih saya waktu. Saya bilang gitu, saya akan selesai. Dan saya benar-benar selesai dalam waktu yang ditentukan oleh papa, dengan nilai yang nggak malu-maluin. Oke. Gitu. Oke. Tanggung jawabnya ada di situ ya. Tanggung jawab di situ, gitu. Nah ini kan tadi dari PR ya. Iya, Dari PR itu kan sesuatu yang kreatif ya. kreatif, dunia kreatif. Kemudian Iya. sekarang yang bukan dunia kreatif sama sekali gitu. Iya, itu challenging sih buat saya ya, challenging banget ya. Karena kan dulu kan saya kan di PR kan, apalagi saya kerja di sebuah klub jazz gitu ya. Saya bisa dikasih kebebasan untuk berbuat sesuatu yang kreatif gitu kan ya. Terus juga jam kerjanya juga kan, Oh, iya. pulang kampus saya kerja sampai katakan baru pulang ke rumah jam 2 pagi gitu katakan gitu ya. Sementara sekarang kan rigid nih. Rigid, terus apa namanya, regulatorinya juga sangat ketat gitu ya. Tapi saya melihat bahwa itu nggak terlalu masalah sih. Awalnya saya sempat mikir, aduh bisa nggak ya saya di sini ya? Ternyata bisa juga gitu loh. Saya akhirnya mikir, yang namanya leadership itu kayaknya nggak perlu industri nggak perlu harus tertentu ya. Kita yang harus bisa menyesuaikan sih Mbak sebenarnya gitu loh. Jadi leadership itu saya bilang saya bisa lintas industri sebenarnya. Oke. Gitu. Leadership apa yang nilai dari leadership apa yang dipegang? Kalau saya tuh mungkin kalau laki-laki itu kan, ya saya kan di dunia laki-laki nih sekarang ya. Tiba-tiba ada satu cewek jadi direktur utama sebuah perusahaan security gitu ya. Saya terus terang yang saya pakai itu adalah sebenarnya empati. Saya ada empati, tapi saya juga integritas. Saya paling tinggi integritas, kejujuran saya itu buat saya itu penting banget ya. Tapi saya juga punya empati di situ gitu ya. Jadi kadang-kadang mungkin kan orang ngeliatin kalau security yang siap kaku gitu kan ya, kaku udah gitu, yang apa sih namanya, yang ya gitu banget deh kayaknya nggak. Nah kalau saya malah merasa bahwa dengan segala macam keluasan perempuan itu sebenarnya bisa kok gitu ya kita pakai hal itu gitu ya, karena security kan juga manusia. Oke, Ya. ya. Mereka juga punya hati yang harus kita sentuh gitu loh. Nah itu yang saya lakukan dengan anak-anak buah saya di perusahaan saya sekarang gitu. Punya cerita nggak sesuatu yang sifatnya sangat empatik? Oke. Gini deh. When it comes to kerjaan, saya tuh orangnya lumayan tegas sebenarnya ya. Lumayan tegas, dan saya kadang-kadang hitam putih untuk itu. Gitu ya. Suatu hari ada satu anak buah saya itu dia bikin satu masalah lah di sini ya, di kantor saya ya. Which itu masalah juga cukup besar. Saya cari tahu dulu kenapa sih orangnya sampai bikin hal ini gitu ya. Oh ternyata dia memang ada masalah di rumahnya. Ya. Ada masalah di rumahnya yang ternyata juga mungkin mengganggu pekerjaan dia. Oke, di situ saya tuh agak sedikit berantem tuh hati saya ya. Di satu sisi kalau saya nggak ngasih dia hukuman, saya nggak punya muka nih di depan anak buah saya yang lainnya. Kalau saya kasih hukuman, ini orang lagi susah, gitu ya. Akhirnya udah, saya kasih dia CSP waktu itu ya. Yang harusnya SP3, saya kasih dia SP2 waktu itu. Dan kamu saya kasih SP2 aja. Saya kasih kamu kesempatan lagi, saya bilang gitu ya. Tolong kesempatan ini kamu pergunakan sebaik mungkin, karena saya percaya sama kamu, saya bilang gitu. Itu saya banyak sih yang bilang, ibu terlalu lembek sama dia, ibu terlalu terlalu perempuan lah gitu. Tapi saya bilang, no, I have my own reason
kalian harus menghormati alasan saya ini. Saya bilang gitu. Ini adalah keputusan saya yang sudah saya ambil dan saya tahu konsekuensinya. Tapi saya punya kepercayaan, saya punya faith sama orangnya bahwa dia akan bisa memperbaiki kesalahannya. Dan benar. Akhirnya orang ini karena dia mungkin ngerasa gue dikasih kepercayaan nih sama si ibu gitu ya. Gue nggak mau membuat nggak mau mengecewakan ibu. Dia bagus kerjanya akhirnya, bagus dan akhirnya ya teman-teman akhirnya bisa ngerti bahwa oh iya si ibu mengambil keputusan itu karena hal ini gitu loh. Jadi gitu sih Mbak sebenarnya. Ya, artinya itu kan juga berpengaruh pada orang juga jadi merasa aman kan sebenarnya. Iya betul. Karena kan kita nggak cuma memberi rasa aman terhadap klien kita juga, kita harus kasih rasa aman terhadap internal kita juga ya. Bahwa anak-anak kita kan, kalau saya selalu merasa bahwa anak buah saya itu, tim saya itu adalah aset sih ya, yang harus saya jaga apapun caranya gitu ya. Kalau mereka sampai katakan kompetensi mereka rendah, salah saya sih. Karena saya berarti nggak mengisi gap kompetensi mereka gitu loh. Kalau mereka sampai berbuat salah, ada sebagian kecil itu kesalahan saya juga, berarti saya nggak monitor mereka dengan benar. Gitu saya selalu merasa bahwa oh ya apapun cerita itu sebenarnya ada porsi saya juga di situ gitu loh. Itu makanya anak-anak itu juga akhirnya karena saya juga ngomong sama mereka kalau saya tuh begini loh. Mereka tahu. Jadi mereka kayaknya agak mereka ragu-ragu lah untuk bisa berbuat kesalahan tuh ya. Jangan nanti ibu kecewa, jangan nanti ibu marah gitu. Jadi mereka ya alhamdulillah sih sampai sekarang jarang ada kasus-kasus yang aneh-aneh lagi sih Mbak. Jadi itu juga ada pendekatan rasa ya sebetulnya ya. Betul. Di dalam proses leadership maupun bagaimana mengelola. Betul, karena saya kelola manusia kan, gitu loh. Kalau misalnya kita kelola robot ya tinggal kita pencet turn aja. off, gitu kan, di charge, selesai. Ini manusia yang punya hati, mereka punya perasaan, punya keluarga, gitu kan. Kayak saya juga kadang-kadang suka yang pasti sama anak ibu saya itu yang, gimana anak lo kemarin sekolah keterima di mana, gitu loh. Karena kebetulan yang anak usaha yang saya pegang ini kecil sih, jadi saya tahu semua orang yang ada di situ gitu ya. Walaupun kecil tuh kita punya banyak anggota yang freelance. Dia apabila ini kita mau ada acara begini nih katakan gitu ya, kita perlu anggota 300 orang, saya bisa sediain gitu. Cuman untuk manajemennya tuh kita cuma bersembilan sebenarnya. Itu efisien ya berarti ya? Efisien sekali. Iya. Dan memang saya perlu hanya orang segitu aja, saya nggak mau nambah lagi gitu. Saya punya agen-agen marketing sih banyak di luar gitu, tapi saya nggak mau menjadikan mereka tim saya karena saya nggak suka tim yang besar juga sih. Itu menarik juga, jadi model bisnisnya emang banyak ngambil outsourcing ya jadinya? Iya betul. Okay. Tapi kalau dibilang ya anak-anak freelance ini juga bisa, mereka katakan dalam 1 bulan tuh bisa dapat kerjaan 20 hari juga kok, gitu. Sebulan juga kira-kira ya? Gitu, sama-sama aja sebenarnya gitu loh. Gitu. Ya cuman jadi variable cost lah ya? Iya. Oke. Gitu. Menarik. Kalau ini balik ke sebagai perempuan, kualitas penting apa sih yang mesti dimiliki gitu untuk sebagai seorang leader kan sebagai perempuan multi peran ya. Yeah. Kalau di sini kan masih multi peran lah. Jadi dia sebagai bos juga, dia juga di rumah sebagai istri, sebagai ibu ya sebagai anak juga kalau saya. Anak, itu kualitas perempuan seperti apa sih yang penting dimiliki untuk multi peran kayak gini? Saya punya satu ini ya, istilah namanya resilient adaptable sebenarnya. Resilient itu kan lebih kepada luas gitu ya, tapi juga bisa mengadaptasi. Jadi kayak misalnya saya di kantor, saya akan jadi seorang Cika yang tegas gitu ya. Saya akan bilang enggak is enggak gitu ya, iya is iya. Kenapa begitu gitu? Tapi mungkin pas saya ke rumah, saya akan menjadi seorang ibu gitu buat anak saya yang saya akan lebih dengerin dia gitu ya. Di kantor juga saya dengerin anak-anak buah saya sih, cuma saya lebih punya authority gitu di situ. Nah kalau di rumah, saya tuh sebagai seorang ibu sebenarnya lebih menganggap anak saya tuh sebagai teman. Jadi saya punya anak cuma 1 perempuan, itu udah kayak teman saya gitu. Jadi saya dari kecil saya selalu bilang kalau misalnya dia bilang, "Bu, aku minta ini." "Kenapa kamu minta itu?" Dia harus bisa kasih saya jawaban yang masuk akal gitu ya. "Oh, kamu minta itu." Oke, atau misalnya dia bersalah gitu, saya bilang, "Kenapa kamu bikin kesalahan itu?" "Karena saya begini, bukan saya gini. Oke. Menurut kamu benar nggak begitu?" Jadi saya biasa anak saya untuk diskusi. Dan saya sama dia memang udah kayak temen sih sekarang gitu. Kadang-kadang juga dia bisa yang, "Bu, dia udah punya pacar sekarang." Umur berapa sih? Anak saya umurnya bulan depan 22 tahun. Oh, udah gede. Udah punya pacar. Tapi ya gitu, pacarnya juga sama saya juga, "Tante, makan yuk Tante," gitu. Bahkan saya pernah clubbing sama mereka. Lucu gitu. "Tante, kita mau ke ini, ada satu tempat di Kemang situ lah. Tante mau ikut nggak?"
Serius sekarang ngajak tante? Iya, ikut saya. Jadi saya anggap mereka dia teman. Jadi saya nggak yang kak, because I'm your mom, nggak kayak gitu loh. Kayak gitu kalau misalnya menurut ibu begini deh, dia juga bisa ngomong enggak ke saya gitu. Karena Kenapa itu kan di set dari awal kan? Artinya dari kecil itu memang sudah dengan cita-cita bahwa ini akan dididik dengan cara seperti itu. Iya. Apa yang membuat berpikir seperti itu? Waktu kecil saya kan bapak saya sangat disiplin. Ada bagusnya, tapi ada satu juga hal yang kadang-kadang kita mikir yang orang tua zaman dulu kadang-kadang membuat kita jadi tidak kreatif. Kadang-kadang orang tua zaman dulu kan begitu ya. Kalau papa bilang enggak ya enggak gitu kan, gitu. Walaupun ada baiknya sih kadang-kadang, karena kadang-kadang kan orang tua juga lebih tahu maunya apa gitu. Cuman kan kita kan sebagai anak kadang-kadang nggak bisa punya nggak punya pendapat gitu kan, nggak dibiasakan untuk kritis jadi gitu. Kalau zaman kita sekolah zaman dulu kan juga gitu mbak, guru paling benar gitu kan, iya kan. Sementara anak saya kalau saya lihat anak saya sekolah sekarang, dia sama gurunya bisa ngomong enggak pak gini. Oh bisa kayak gitu sekarang ya gitu. Jadi mereka memang kalau saya lihat sih saya mendidik anak saya untuk lebih kritis dan saya tidak malu untuk minta maaf sama anak saya. Kalau saya salah saya bilang maaf ya ibu salah, mohon maaf. Terus dia gitu ibu nggak akan ngulangin lagi deh. Kalau gini kedepannya gimana kalau begini gitu. Jadi saya selalu kasih dia ruang untuk diskusi lah gitu. Gitu. Anak tunggal itu anakku juga cuma satu gitu. Jadi kadang-kadang kan kita pada saat mendidik anak dia tidak terbiasa untuk berbagi ya. Iya. Nah itu ngajarin berbagi itu gimana sih? Keluargaku itu kan kita bertiga tadi, kakakku nomor 1 anaknya 1, kakakku yang nomor 2 anaknya 2. Nah kita tuh sangat dekat mbak. Jadi sepupu-sepupunya sangat dekat. Dan kita dibiasakan dari kecil sama papa mama tuh, misalnya satu orang dapat A, yang lain dapat A gitu ya. Jadi kalau misalnya nih sampai sekarang nih, saya misalnya pergi ke Bandung gitu ya. Oh iya, saya pasti akan bawa oleh-oleh buat kakak saya, dua-duanya itu gitu ya. Saya beli oleh-oleh buat, dulu masih ada bude saya beli bude saya, jadi itu selalu ada gitu loh. Jadi kita semua selalu berbagi gitu ya. Dan kalau misalnya saya beliin ponakan saya yang satu barang gitu, katakan satu cangkir kayak begini, adiknya juga dapat cangkir begini, sepupunya juga dapat cangkir begini, gitu. Jadi mereka tahu bahwa mereka mereka harus berbagi. Dan itu udah menurun ke anak-anak saya juga. Anak saya juga misalnya pergi kemana yang, Bu, ibu mau beliin apa gitu? Bu mau jualan apa gitu? Aku beli ini buat si Amina, aku beli ini buat si Biran, aku beli ini buat Mas Sasa gitu. Karena memang kebetulan keluarga dekat. Iya. Gitu. Iya sih. Kalau ngelihat sebuah keluarga yang sangat dekat itu kan hal yang mahal ya sebetulnya. Iya. Zaman sekarang ya? Zaman sekarang karena banyak berita lah, banyak cerita di luar sana yang bagaimana hubungan siblings itu ketika menghadapi masalah tuh bisa berantem gila-gilaan gitu. Tapi memang papa mama tuh dari kecil ya, emang kita dibiasain Ciko harus sayang sama adik-adik, Dino harus sayang sama kakak sama adik, itu biasa sih. Aku tuh dulu kalau di rumahku tuh dulu deket sini mbak, deket Blok M sini. Jadi kalau misalnya hari Minggu tuh suka sama papa mama belanja ke Blok M gitu ya. Itu selalu kita pulangnya makan siang sama-sama gitu ya. Nah kalau misalnya katakan sekarang aku lagi sakit, aku waktu kecil tuh suka sakit, sering asma gitu ya, aku di rumah. Nanti tuh papa akan bilang, Ciko beliin buat adik oleh-oleh apa di rumah. Jadi kita udah terbiasa untuk saling bagi gitu sebenarnya dari kecil. Emang sayang sama kakak adik itu memang didesain ya. Berantem sih berantem ya, kita berantem pasti ada berantem. Iyalah. Abis itu ya udah, terus misalnya saya diem-dieman sama kakak saya nih, terus tiba-tiba saya diem ya, kok kangennya sama dia gitu. Terus saya telepon, Mas, gini. Ya udah lupa berantemnya, gitu. Karena kan itu yang dibangun adalah sayang. Sebetulnya rasa sayang. Gitu. Ya. Makanya cukup mengherankan kalau ada kakak beradik yang yang segitunya gitu. Betul. Memang, ya ini kan ada hubungan dengan bagaimana kita ketika kita diberi sayang yang cukup, maka kita akan ngasih sayang yang cukup. Yang cukup juga ke yang lain. Ke anak-anak itu misalnya. Betul. Dan dia pun juga akan tumbuh dengan sayang yang cukup ya, kira-kira gitu. Iya betul. Jadi kayak tadi kalau ngomong soal kualitas perempuan, apa sih yang paling membedakan nih antara perempuan yang memimpin dengan laki-laki yang memimpin? Ini sebetulnya nih kita nggak sedang ngomong gender, tapi kan biar gimana tuh ada perbedaan yang cukup signifikan ya kan dengan dua itu. Kembali ke empati sih mbak. Empati tadi ya. Empati tadi gitu ya, terus juga mungkin
perempuan tuh kan lebih suka ngobrol ya kalau saya lihat ya. Berbagi. Terus dia gitu misalnya ada anak saya yang katakan lagi agak nakal nih gitu ya. Kamu sini ngobrol sama saya gitu kan. Mungkin kalau pemimpin laki-laki tuh ada gengsinya nggak sih kalau laki-laki untuk masa iya ngobrol gitu masa iya gue ngobrol sama dia gitu kan ya. Padahal kan nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa sebenarnya. Masa iya dia curhat sama gue gitu kan. Kan buat laki-laki mungkin curhat tuh hal yang agak-agak gitu kan. Iya. Mungkin kalau perempuan mungkin ya, kamu kenapa sih sebenarnya kok kemarin begini gitu loh. Oh iya Bu, saya begini. Kalau kadang-kadang juga mereka nggak terbuka, ya tinggal kita ngilik-ngiliknya aja gimana gitu loh. Dan perempuan juga lebih punya ini ya empati tadi itu membuat kita lebih apa ya, punya hati sebenarnya ya, gitu loh. Walaupun tetap sih logika tetap jalan sih kalau saya bilang. Ya, itu bagaimana bekerja sama ya sebenarnya. Iya, gitu. Kan tegas itu bukan berarti nggak ada hatinya kan? Iya. Tegas itu berarti bukan berarti kita sadis. Iya. Enggak. Iya. Itu dua hal yang berbeda. Dua hal beda ya kalau itu. Ini kalau kita ngomong sekarang ngomong empati, ngomong hati, ngomong sayang. Di Indonesia ini kan sekarang lagi agak ribet ya. Lagi artinya gini. Iya. Ngomong empati udah kecil gitu. Ya ini judgement. Tapi dari kejadian sehari-hari kan karena katanya kalau kita bilang kalau mau melihat kota, lihatlah jalanannya, kan gitu. Sekarang kalau di jalanan nih, di Jakarta deh yang kita tahu gitu. Itu kan orang nyerobot biasa, antrian nyerobot biasa, biasa. Jadi kalau ada orang yang tetap antri, itu jadi kayak aneh ya. Jadi kayak di-emphasize gitu loh. Dia keren dia antri. Loh, padahal itu kan bare minimum. Itu hal biasa. Kalau orang nggak nyerobot di jalan, nggak marah-marah kalau disenggol, dibilangnya baik. Padahal itu bare minimum. Nah, sekarang ini kalau misalnya di Indonesia, kalau misalnya ngomong Indonesia, hal apa yang paling banget dibutuhkan sekarang ini buat Indonesia lah? Kepercayaan sih, trust ya. Kalau saya lihat, ini nggak subversif ya, cuman kadang-kadang mungkin kita sebagai rakyat Indonesia mulai agak nggak percaya nggak sih sama negara ini gitu loh. Banyak hal-hal yang kok gini ya, kok gitu ya. Terus juga ya kita ngomong soal tadi kalau yang Mbak ngomong kan sebenarnya culture ya. Culture itu udah culture begini kok malah didiemin ya gitu loh. Sebenarnya kan hal-hal yang kayak antri segala macam kan hal yang sangat simple ya. Kenapa itu nggak nggak ditekankan bahwa daripada lo ngomong hal yang nggak penting-penting, udahlah hal kayak gitu misalnya antrilah nih segala macam. Itu kan perlu kayak gitu loh. Nah itu yang saya pikir masyarakat tuh perlu hal yang ya kepercayaan sih terhadap ini. Yang diurusin tuh hal-hal yang penting aja deh, tolong gitu ya. Atau hal-hal yang mungkin kalau masuk kayak nggak yang penting, hal-hal yang dasar dulu deh yang dikerjain gitu loh. Si culture kita ini dulu dibenerin deh gitu. Artinya karena itu sudah mulai semakin fade out ya, dan menghilang betul. Coba deh, inget nggak? Zaman dulu kan orang kalau antri toilet kan di depan pintu toilet kan? Iya, depan pintu kabin ya. Iya kan? Iya. Sekarang udah mulai kan? Udah mulai sini karena mungkin ada orang-orang kayak kita yang, Mbak antrinya nggak gini. Mungkin harus ada orang-orang yang judes kayak kita gini loh Mbak. Nah akhirnya kan sekarang saya lihat sih, antri udah beneran sekarang kalau kita ke toilet gitu. Kalau gue bukan judes, gue tuh kalau misalnya ngantri di toilet begitu masuk, gue akan berdiri di tengah dan gue di tengah-tengah, terus gue gini. Jadi orang mau maju, gue kesini doang gitu. Belakang. Antre. Iya, yang namanya antri itu bukan ngetek. Bukan ngetek kubikelnya gitu kan. Tapi siapa yang duluan datang? Mungkin ada beberapa orang yang kayak kita ini mungkin yang akhirnya membuat orang-orang tuh, harusnya begini toh gitu loh. Ya jadi kan karena mungkin juga orang nggak tahu. Harus ada yang ngasih tahu gitu loh sebenarnya. Iya lo, tapi gue curiga deh. Jangan-jangan memang banyak hal-hal yang kita pikir nggak benar di jalan itu bukan karena mereka mau nggak benar. Emang nggak tahu kan? Nggak tahu. Berarti memang harus ada yang ngasih tahu kan secara sistematis gitu dikasih tahu. Betul. Kadang-kadang juga gini deh Mbak. Kadang-kadang ada tulisannya gitu dilarang stop, orangnya masih stop gitu kan. Kalau ada orang yang bilang, woi nggak boleh stop, lihat tuh tulisannya ada harusnya gitu kali ya gitu loh. Sama kayak ini ngerokok di tulisan no smoking. Ya itu kan juga kan ya Mas ada tulisannya loh Mas gitu kan ya. Tapi kadang-kadang orang yang biasa juga nggak apa-apa, Mas buta huruf ya gitu kan. Mungkin ada orang-orang yang rese kayak kita gini gitu. Terus kan sekarang ini kemarin baru aja dapat istilah menarik soal
positive discrimination. Jadi bagaimana kita harus punya diskriminasi yang positif terhadap orang-orang yang tidak punya kesempatan yang sama. Oke. Gitu. Jadi misalnya dia karena dia miskin, maka dia nggak bisa berakses ke pendidikan yang bagus. Sehingga harus ada diskriminasi. Jadi dia walaupun nilainya lebih rendah, supaya dia bisa masuk sekolah yang lebih baik, maka walaupun nilainya segitu tidak sesuai standar, dia tetap bisa masuk. Oke. Demi Inclusivity? Demi inklusivitas dan demi diskriminasi agar dia punya kesempatan yang sama dengan yang lain. Gitu. Nah, kalau ngomong perempuan tuh kan juga mengalami hal itu gitu. Jadi dia didiskriminasi sehingga dia harus dapat kesempatan yang diduluin karena dia selama ini mendapat kesempatan yang berbeda untuk kelas-kelas tertentu. Dalam konteks ini karena perempuan kan perlu berdaya, dia perlu punya kekuatan sendiri. Nah, perempuan yang berdaya itu perlu punya modal apa sih sebenarnya? Kalau buat saya, perempuan berdaya itu adalah perempuan yang percaya pada dirinya sendiri sebenarnya. Kita menjadi perempuan yang katakan ambisius, yang tadi katanya kompetitif. Go ahead, nggak apa-apa. Nggak masalah. Gitu. Nggak masalah. Kita nggak harus ini kok membuktikan diri kita ke siapa-siapa sih sebenarnya. Kalau menurut saya ya, selama kita tuh nyaman dengan hal itu, tapi nyamannya dengan positif ya, bukan yang gue nggak ngantri, gue nyaman kok gue nggak ngantri, nggak gitu juga gitu ya. Cuman kita nyaman dengan diri kita dan kita percaya sama diri kita sendiri, you can be anything kok, gitu loh. Nggak harus perempuan tuh, oh saya kepengen kayak Dian Sastro gitu ya. Ya nggak nyampe cik gitu kan. gue pengen saya inget tuh waktu itu sempat nulis di thread waktu itu. Jadi kan aku tuh kan lagi suka olahraga gitu kan, lagi suka olahraga itu lagi hidup sehat lah gitu ya. Terus aku bilang waktu itu, aku pengen gue sekarang olahraga seminggu 5 kali, makan gue jaga, ya semoga deh gue tuh kayak Sofia Lacuba gitu ya. Dari semua komentar tuh positif semua. Oke, Ci, you can do it gitu kan ya. Ayo, kalau bisa lebih kecil dari Sofia Lacuba. Tiba-tiba satu orang yang negatif. Tahu diri dong, Mbak, gitu. Jadi gitu gue bilang, iya kok Mas, karena saya tahu diri saya bilangnya semoga. Saya bilang gitu. Tapi akhirnya itu orang dihajar sama orang lainnya. So, kayak saya bilang ya, selama kita positif, selama kita punya kepercayaan diri sendiri, just be yourself sih kalau saya bilang. Iya, kalau punya kepercayaan diri, kalau lo diledek orang atau dijudge orang pun jadi nggak terlalu ngaruh. Nggak terlalu ngaruh. Akhirnya itu orang karena dihajar sama semua orang, akhirnya postingan dia sama jadi hapus, akunnya pun dihapus. Lah? Gitu. Udah kena mental dia. Udah kena mental dia gitu loh. Mereka ketawa nggak apa-apa sih Mas, kalau situ nggak setuju, saya nggak kenal juga Mas itu bodo amat gitu kan. I don't have to prove anything to you gitu kan. Gitu. Jadi kalau saya bilang perempuan yang berdaya itu adalah perempuan yang percaya sama diri sendiri. Ya, dan yang nggak butuh validasi juga. Nggak butuh validasi, ngapain gitu loh. Ya butuh proses sih, kadang kan ada perempuan yang memang dari kecil dia tumbuh dengan yakin bahwa dirinya nggak berguna. Iya, banyak perempuan seperti itu yang merasa bahwa oh iya gue nggak berguna, gue gue bodoh lah apa. Men, enggak loh gitu loh. Kalau bodoh belajar, kalau lo nggak berguna ya make yourself useful gitu. Kan kalau gue sering dimanfaatin orang, oh berarti lo bermanfaat. Berarti bermanfaat. Berarti bermanfaat. Cari positifnya dari segala hal, gitu aja. Oke. Apa legacy yang mau ditinggalkan? Legacy? Kalau ke anakku ya, aku selalu bilang bahwa ibu akan selalu ada buat kamu, ya. Bukan cuman omongan, tapi benar-benar saya ada di situ buat dia, gitu ya. Dan ya saya percaya sih, kalau kita memandang orang sebagai manusia, dia akan memberikan umpan balik yang baik juga ke kita. Kalau untuk perempuan, perempuan tuh keren, udah deh gitu ya. Nggak ada, maksudnya kita punya berapa macam fungsi sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai istri, sebagai pimpinan. Mungkin di luar ada yang sebagai sebagai guru, sebagai apa. Atau dan teman gitu ya. Kita bisa juggling semua itu dengan baik kok gitu kan ya. Keren kok perempuan itu. Kita ngelahirin, kita mens setiap bulan. Laki-laki nggak ada loh. Luar biasa itu. Luar biasa sakitnya, kurang ajar sekali gitu kan ya. Laki-laki nggak ada yang mens, nggak ada yang melahirkan. Gitu. Kenapa kamu merasa lebih rendah dari laki-laki? Ya ini ya terdidik dengan sangat
militan. Betul. Kecil. Betul. Alam pun mendidik kita gitu loh. Iya, Gitu. Udah selesai kalian melahirkan, adalah si perimenopause Ya. yang ganggu banget itu kan. Kalian ngadepin itu dengan menjalankan semua fungsi yang kalian jalanin itu. Tetap harus dianggap waras dengan dan ketika dan kita harus juggling antara otak sama Iya, hati. otak, hati dan hormon. Bener Iya banget. kan? Otak, hati dan hormon. Ha-ha. Oke. Sip. Si laki-laki itu tidak merasakan itu, saudara-saudara, gitu Dia loh. nggak tahu itu. Jadi jangan merasa bahwa kita lebih rendah laki-laki. Ya. Gitu. Minimal kita satu level. Oke? Thank you, betul Terima banget. kasih, sama-sama. Jadi begitulah bahwa namanya hidup itu yang kita harus jalani ini sebenarnya kita Venusian sekali ya. Hidup ini sebenarnya Venusian. Kita bicara tentang empati, kasih sayang, percaya, berdaya, dan nggak ada soal tinggi rendah. Ini adalah masalah berada di posisi yang mana dengan cara apa. Hidup itu menyenangkan. Terima kasih. Kita akan selalu berbagi pikiran, rasa dari berbagai sudut pandang. Sampai ketemu lagi dengan Balai Talk. Saya Chandra Widanarko dan Cika Saya Cika Hindarto. Hindarto. Bye-bye. Bye.